Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang Roh Kudus sebagai penghibur bagi anak-anak Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Tuhan Yesus berkata begitu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, mengingatkan kita akan firman Tuhan, mengajarkan kita akan firman Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan Yesus katakan. Saudara, banyak orang baca Alkitab. Alkitab itu berisi firman Tuhan, tapi tidak mengerti. Kenapa? Karena agar dapat mengerti isi kitab suci, isi Alkitab, pikiran kita perlu dibuka, kita perlu hikmat, kita perlu pimpinan dari Roh Kudus. Orang yang membaca Alkitab atau kitab suci ini dengan pikirannya sendiri, nggak ngerti segala itu. Banyak kali orang itu malasan baca Alkitab, membaca sebentar sudah ngantuk, nggak ngerti. Atau sebaliknya, bisa sangat berbahaya karena ditafsirkan menurut maunya sendiri, membawa kepada kesesatan atau kebinasaan, seperti yang diperingatkan oleh Rasul Petrus, ya, bahwa ada orang-orang yang memutarbalikkan ajaran-ajaran surat-surat dari Rasul Paulus, dan itu menjadi kebinasaan bagi mereka. Ya, saudara, membaca Alkitab dengan hikmat sendiri itu, dengan pengertian sendiri, itu berbahaya, saudara, karena kita akan menafsirkan banyak hal dengan roh dunia kita. Saya teringat ini, pernah saya membaca buku Da Vinci Code. Da Vinci Code ini dikarang oleh, aku lupa saya ya. Nah, dia menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus itu punya anak dengan Maria Magdalena. Sebab apa? Sebab Maria Magdalena ditulis dalam Alkitab mengasihi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengasihi Maria Magdalena. Dalam pikiran orang dunia yang tidak mengerti adanya kasih agape, maka yang dikenalnya adalah eros. Jadi kalau Tuhan Yesus mengasihi Maria Magdalena mengasihi Tuhan Yesus, ya mau nggak mau ada hubungan seks. Kalau ada hubungan seks, pasti ada anak-anaknya. Jadi mereka mengarang, mereka membuat asumsi-asumsi, kesimpulan-kesimpulan semaunya sendiri, yang menyesatkan, yang menghancurkan. Saudara, kita tidak bisa mendapatkan faedah dengan cara membaca Alkitab tanpa pimpinan Roh Kudus. Membaca Alkitab dan tidak mengerti, kita tidak mendapatkan faedah. Yang kita perlukan adalah hikmat Tuhan, dan itu adalah Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa Dia memberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya. Supaya apa? Roh Kudus itu menghibur anak-anaknya dengan membuka pengertian anak-anaknya ini akan firman Tuhan. Saudara, saya ulangi lagi dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Akal kita yang terbatas, saudara, tidak bisa mengingat segala sesuatu yang Tuhan Yesus katakan. Tapi kalau kita menerima Roh Kudus dalam hati kita, Dia akan mengajarkan dan mengingatkan kita akan firman yang tepat di saat yang tepat. Karena itu, saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan atau mau membaca Alkitab, berdoalah dulu. Ya, mintalah Roh Kudus memberi pimpinan, memberi pengertian, memberi hikmat Allah pada kita. Dalam Perjanjian Lama, Raja Daud adalah seorang yang diurapi dengan Roh Kudus. Ya, pengurapan Tuhan atas Raja Daud itu luar biasa. Dia selalu berdoa mohon pengertian agar dia dapat mengerti firman Tuhan. Dan melalui rohnya, Tuhan memberikan kemampuan kepada Daud untuk memahami firman-Nya. Daud selalu berdoa, misalnya dalam pasal Mazmur 119 ayat 27, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Ayat yang ke-34, dia bilang, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Saudara, dan banyak
ayat-ayat yang lain mengatakan Raja Daud itu berdoa mohon pengertian dari Tuhan. Sudah kita juga perlu dalam bacaan Alkitab, kita perlu mohon pimpinan Tuhan. Dengan demikian, pembacaan kitab suci, mendengarkan, mempelajari Alkitab, renungan-renungan harian akan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Pengertian dan hikmat kita bertumbuh. Kita mengerti bagaimana untuk hidup dalam kebenaran. Diperlengkapi untuk perbuatan baik, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Dan kemudian saudara, yang perlu kita renungkan lebih lanjut, yang perlu kita ketahui, langit dan bumi ini diciptakan dengan firman Allah. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini, jawabannya ada pada firman Allah. Segala masalah yang ada di dunia ini, ada jawabannya di dalam firman Allah. Segala masalah yang menimpa saudara, ada petunjuk jawaban Tuhan dalam firman Allah. Tapi kita hanya bisa memahaminya kalau ada Roh Kudus dalam hati kita. Roh itu akan mengajar kita, akan mengingatkan kita firman yang tepat untuk situasi kita, firman yang tepat di saat yang tepat. Maka saudara, kita akan menjadi orang-orang yang menikmati firman Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam perbuatan baik. Terimalah Roh Kudus dalam kehidupan saudara, yang menjadi penghibur, yang menguatkan kita. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini sampai akhir. Tuhan memberkati saudara. Amin.